di studio Kompas TV Direktur Riset Setara Institute Ismail Hassani, dan lewat sambungan satelit nanti kami juga akan bergabung dengan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono. Saya ke Bung Ismail. Bung Ismail, apa yang kita lihat hari ini adalah langsung ketika vonis dijatuhkan terhadap Ahok 2 tahun penjara dan langsung kemudian masuk ke dalam rutan Cipinang, kemudian jabatan gubernur yang sebelumnya dijabat oleh Ahok kemudian ada langsung digantikan ke PLT ke Jarod Saiful Hidayat. Sebelum saya tanya ke Anda, saya ke Pak Soni. Pak Soni, Pak Sumarsono bisa mendengar saya? Ya. Ya. Ya, selamat sore. Saya mendengar dengan baik. Ya, saya dengan Aiman, Kompas TV, Pak Soni. Pak Soni, saya ingin tanya pada Anda, cepat betul proses penunjukan PLT Gubernur DKI Jakarta. Pernahkah ini sebelumnya terjadi di negeri kita? Ya, otomatis sebenarnya ketika ini ada keputusan, ya, maka Kementerian Dalam Negeri selalu menyiapkan surat biasanya memberikan penugasan kepada wakil gubernur sebagai PLT. Itu dari semua daerah perlakuannya sama dengan DKI sama, pada hari yang sama atau paling lambat sehari setelah itu. Oh, jadi karena paling lambat sehari setelah itu. Tidak boleh ada kekosongan pemerintahan. Ya. Oke. Jadi ada pernah kejadian seperti ini yang dalam hitungan jam kemudian ditunjuk PLT yang baru. Pernah ada seperti itu? Oh iya, ya ada ya yang banyak ya kejadian seperti ini, hampir semuanya maksimum 1 kali 12 jam. 1 kali 24 jam? Pasti langsung kita siapkan perintah ya. Iya. 1 kali 24 jam mesti harus ada perintah segera penegasan untuk pengalihan ke PLT. Apakah kewenangan PLT ini akan berlangsung selama 5 bulan ke depan atau ada proses selanjutnya, bukan PLT nanti di bulan-bulan ke depan? Karena kan masa paling akhir nanti Oktober harus berganti gubernur dan wakil gubernur yang baru. Namanya adalah AMC, masa akhir jabatan. Itu 15 Oktober. Oktober. Nah, kalau nanti sudah inkrah, posisinya inkrah, misalnya inkrahnya sebelum Oktober, maka PLT langsung diangkat menjadi gubernur definitif. Apabila timnya Pak Ahok tidak banding, tidak kasasi. Jadi tapi kalau nanti putusannya ini melebihi bulan Oktober, maka PLT akan berakhir sampai 15 Oktober. Kuncinya adalah putusan jadi Pak akhir Ahok, masa jabatan Pak Ahok. Inkrah atau tidak, memiliki kekuatan hukum tetap atau tidak. Kalau memiliki kekuatan hukum tetap, maka Pak Jarod hilang status PLT-nya menjadi gubernur penuh kalau itu sebelum Oktober ya. Tapi ketika setelah Oktober nanti keputusan hukum tetapnya, maka full sampai Oktober Pak Jarod akan menjabat sebagai PLT, pelaksana tugas. Demikian Pak. Ya persis, jadi kuncinya adalah inkrahnya. Saya ingin tanya Pak Soni, adakah perbedaan PLT dengan gubernur tanpa embel-embel PLT? Ada perbedaannya. Satu poin yang paling penting, ketika membuat perubahan personil, penataan dan hal-hal yang menyangkut mengenai APBD, harus mendapat persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Meskipun statusnya sebagai dengan gubernur definitif. Ya, meskipun statusnya sebagai wakil gubernur juga kan, wakil gubernur yang kemudian menjabat sebagai PLT gubernur, nggak pengaruh itu? Tidak ada keputusan wakil gubernur, yang ada adalah keputusan gubernur. Manakala dijabat oleh PLT, baik PLT dari Kementerian Dalam Negeri seperti saya, ataupun sebagai wakil gubernur tetap izin tertulis Menteri Dalam Negeri sebagai kontrol. Baik, Pak Soni, kita tahan dulu sebentar, kita masuk ke jeda azan maghrib yang akan kita dengarkan kumandangnya bersama-sama berikut ini, saudara.